Sebuah bayangan gelap menyelimuti desa yang tenang, sementara seorang polisi berdiri tegak di tengah jalan, matanya mengawasi warga dengan otoritas yang dingin. Warga menghindari pandangannya, namun ada sesuatu yang sedang berkembang di balik ketegangan ini. Kenalkan Bribka Beni Simatupang, seorang pria Batak berusia 40-an yang dulu menjadi sosok berkuasa dengan seragamnya, tapi hari ini kehadirannya membuat orang takut dan jalanan dipenuhi ketegangan. Dika, seorang remaja berusia 17 tahun, berdiri di persimpangan. Terjebak antara rasa takut dan keberanian, sementara warga memandang dengan penuh ketidakpastian. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, perlawanan, dan harga dari keheningan. Desa ini akan berubah selamanya, tapi dengan harga berapa? Tetap saksikan bagaimana kisah ini berkembang di mana keadilan, rasa takut, dan keberanian bertabrakan. Kamu tidak akan percaya bagaimana cerita ini berakhir. Saat suara sepeda motor memecah kesunyian, dunia Dika berubah. Dia tahu apapun yang terjadi selanjutnya takkan pernah sama lagi. Akankah keberanian menang atau beban masa lalu akan menghancurkan semuanya? Di bawah langit mendung, jalan kecil yang dipenuhi tambalan aspal tampak sepi, hanya suara mesin motor dan sesekali klakson yang memecah keheningan. Bribka Beni berdiri di tengah jalan sambil bersandar pada tiang listrik, matanya tajam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Di pinggir trotoar, Bu Sari sibuk mengemas gorengan, sesekali melirik polisi itu dengan wajah tegang. Sebuah motor bebek melaju pelan, dikendarai oleh Dika yang baru pulang dari sekolah. Bribka Beni mengangkat tangan, menghentikannya di tengah jalan dengan tatapan datar. Dika mematikan mesin, menatapnya bingung, lalu membuka helm setengah hati. "SIM mana?" tanya Beni dingin, meski suara itu tak terdengar, hanya terasa dari sorot matanya. Dika mengeluarkan dompet kecil dari saku jaketnya, tapi tangannya gemetar. Bribka Beni menghela napas panjang, lalu menggalang, seolah kecewa dengan dokumen itu. Ia menyuruh Dika minggir ke bawah pohon rindang di tepi jalan. Tanpa suara, tangannya mengisyaratkan agar Dika mengerti sendiri. Dika merogoh saku celana dan menyerahkan lembaran 20 ribuan dengan ragu. Beni mengambilnya cepat, menaruh ke dalam saku dalam seragamnya tanpa ekspresi. Di balik jendela warung, Bu Sari merekam kejadian itu dengan ponsel murahnya secara diam-diam. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menekan tombol rekam dengan tekad. Ia mengalihkan kamera sejenak ke wajah Dika yang tampak takut dan bingung. Bribka Beni menepuk pundak Dika, lalu menyuruhnya pergi seperti tak terjadi apa-apa. Kamera berhenti merekam sesaat setelah motor Dika menjauh dengan pelan. Malamnya, suara hujan deras menutupi jalanan dan lampu-lampu jalan berkedip seperti kehabisan daya. Di dalam warung, Bu Sari menunjukkan videonya kepada dua pemuda desa dengan wajah tegang. "Kalau ini kita sebarkan, apa kita aman?" bisik salah satu dari mereka, nyaris tak terdengar. Bu Sari menunduk, lalu berkata, "Kalau diam, dia makin jadi." Mereka saling pandang dalam diam yang berat. Video itu mulai beredar ke grup WhatsApp warga dengan cepat. Setiap kali diputar, komentar kemarahan bermunculan. "Udah lama kayak gitu dia," tulis seseorang. "Anakku juga pernah kena," balas yang lain. Warga mulai saling menghubungi, merencanakan sesuatu. Pagi harinya, Bribka Beni terlihat seperti biasa berdiri di pos kecil dekat jalan masuk desa. Tapi kali ini, suasana di sekitarnya terasa lain, sepi, tapi penuh tekanan. Ia memperhatikan sekeliling, tak tahu bahwa kamera pengintai warga telah dipasang di salah satu pohon. Dari kejauhan, suara sepatu menyentuh tanah basah mulai mendekat. Beni menoleh cepat, alisnya mengernyit. Sekelompok warga perlahan mendekat, tak bersuara, tapi penuh dengan tekad di mata mereka. Beberapa membawa kamera ponsel, lainnya hanya menggenggam tangan erat-erat. Beni tersadar, tapi terlambat untuk mundur. Ia berdiri, mencoba bersikap tenang, meski napasnya mulai berubah. Langit mulai gelap bukan karena awan, tapi karena sesuatu sedang dimulai. Dika muncul dari kerumunan,
berjalan perlahan ke arah Bribka Beni. Ia berdiri tegak, meskipun tubuhnya terlihat kecil di hadapan pria berseragam itu. Beni menatapnya tajam, tapi Dika tak gentar. "Kau pikir kami akan terus diam?" Suara seseorang terdengar dari belakang. Beni melangkah mundur. Seorang pria paruh baya yang ternyata ketua RT, maju dengan membawa salinan video di tangannya. Ia mengangkat tangan, menunjukkan kepada Beni apa yang sudah tersebar. Beni menunduk, ekspresinya berubah untuk pertama kalinya bukan marah, tapi takut. Warga mulai mengelilinginya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan rekaman dan saksi. Di tengah kerumunan itu, suara kamera menyala satu demi satu. Hari sudah mulai siang, namun suasana di jalan kecil desa terasa mencekam. Bribka Beni masih berdiri tegak di sana, namun kali ini ada lebih banyak mata yang memandangnya. Di warung, Bu Sari menatap Beni dengan tatapan curiga, sementara Pak Midun berjalan menuju kedai air, menghindari tatapan itu. Warga yang lewat sengaja menghindari Bribka Beni, mempercepat langkah, beberapa menunduk. Kamera ponsel tersembunyi mulai merekam lagi, seolah mengintai setiap gerakan yang ia buat. Dika kembali melewati jalan itu, kali ini dengan wajah yang lebih tegang. Motor yang dikendarainya terdengar lebih keras, seakan mencoba untuk melarikan diri dari rasa takut yang mengikutinya. Bribka Beni menghentikan motor Dika lagi, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Lebih banyak warga yang berdiri di sekitar mereka. Dika menghindar dari mata Beni, takut akan pertemuan ini, meski ia tahu apa yang harus dilakukan. Bribka Beni dengan santai berjalan ke arah Dika, tidak ada rasa gentar di wajahnya. Tangan kanannya meraih saku seragamnya dan mengambil selembar uang. Dika menatapnya, bingung dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa melihat dengan hati berdebar. Warga mulai mengerubunginya, diam-diam mencatat setiap gerakan, setiap tindakan. Kamera mulai bergerak lebih dekat, menyorot ekspresi wajah mereka yang semakin tegang. Warga desa mulai berbisik di antara mereka, tampak jelas bahwa ketidakpuasan semakin berkembang. "Jangan beri dia uang lagi," kata seorang ibu muda, suaranya dipenuhi ketegangan. Di sudut lain, beberapa anak muda berbicara serius, merencanakan sesuatu yang lebih besar. Pak Midun berhenti di tempat, berdiri jauh dari kerumunan, dan melirik dengan khawatir. Semua mata terarah pada Bribka Beni, namun ia tidak menyadari perubahan yang mulai terjadi di sekitar dirinya. Tiba-tiba, Dika meraih uang yang diberikan Beni dan menolak dengan tegas. "Sudah cukup, Pak. Kami tidak takut lagi," serunya dengan suara keras. Suasana hening sejenak, semua orang terpaku pada keberanian Dika yang tiba-tiba muncul. Bribka Beni terkejut, matanya menyipit, tapi ia tetap tenang, seolah tak merasa terancam. Namun, sesaat kemudian, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, seolah ia merasa terpojok. Warga mulai bergerak mendekat, mengelilingi Beni, namun kali ini bukan dengan rasa takut. Bu Sari, dari belakang, mulai memimpin langkah, suara lantang berbicara, "Kalian harus pergi." Suara lain bergabung, menggema dalam suasana yang semakin panas. Beni mulai merasakan ada yang tidak beres. Warga desa yang dulunya takut, kini berdiri dengan tegas. Dalam kebingungannya, Bribka Beni mulai mundur sedikit demi sedikit, melangkah mundur seolah ingin melarikan diri. Tanpa diduga, beberapa pemuda desa menarik tangan Bribka Beni, memintanya untuk mengikuti mereka ke tempat yang lebih sepi. Ketegangan mulai terasa lebih nyata, tak ada lagi ancaman verbal, hanya tekanan fisik yang semakin kuat. Warga berkerumun di belakang mereka, memberi jalan kepada pemuda yang membawa Bribka Beni. Suara motor yang menyala terdengar keras, menambah suasana semakin mencekam. Bribka Beni berusaha keras untuk tidak panik, meski ketakutan mulai merayapi dirinya. Mereka membawa Bribka Beni ke sebuah tempat sepi, jauh dari keramaian desa. "Kami akan beri pelajaran yang berbeda kali ini," ujar salah seorang pemuda dengan suara rendah dan penuh tekad. Bribka Beni terdiam, menatap mereka dengan mata tajam,
namun tubuhnya gemetar. Di belakangnya, suara kamera terus merekam, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Warga yang melihat hanya bisa diam, mengetahui bahwa garis antara keadilan dan pembalasan sudah semakin tipis. Dari kejauhan, Pak Midun melihat ke arah mereka, tubuhnya gemetar, khawatir akan apa yang akan terjadi. Suara detak jam terdengar jelas, menggema dalam keheningan. Kamera berpindah ke wajah Pak Midun, matanya penuh kecemasan, tak tahu apakah dia harus campur tangan atau diam saja. Sudah terlalu lama mereka menahan ini, gumamnya dalam hati, berusaha menjaga jarak. Matahari mulai tenggelam, memberi warna kemerahan yang semakin menambah ketegangan di udara. Bribka Beni berdiri di sana, tak berdaya, menyadari bahwa hari-harinya di desa ini mungkin sudah berakhir. Beberapa pemuda masih mengawasinya, sementara yang lain mengelilingi dengan penuh rasa ingin tahu. Warga semakin dekat, suara ponsel semakin banyak yang merekam. Suasana semakin tegang, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamera menyorot wajah Bribka Beni yang terbebani, sebuah perasaan yang tak bisa lagi dia hindari. Bribka Beni berdiri terdiam di tengah hutan kecil, wajahnya lelah dan penuh kebingungan. Beberapa pemuda masih memegangnya, menuntunnya menuju tempat yang semakin jauh dari desa. Ketegangan semakin menebal, dan meskipun Beni mencoba menunjukkan wibawa, suaranya tak lebih dari bisikan pelan. Tangan Beni gemetar, sementara matanya mulai mencari jalan keluar yang tidak ada. Di balik pepohonan, beberapa warga desa berdiri, menyaksikan peristiwa ini dengan penuh rasa cemas. Dika berdiri di belakang, menatap Bribka Beni dengan pandangan yang sulit dimengerti. "Kita hanya ingin keadilan, Pak." Suara Dika terdengar jelas, walaupun nada suaranya pelan dan penuh tekanan. Bribka Beni menatap Dika, matanya penuh perasaan yang terombang-ambing antara kebanggaan dan ketakutan. "Saya tak bisa berbuat banyak," kata Beni, meski suaranya hampir tidak terdengar dengan tubuh yang mulai merasakan kelelahan. Pak Midun tiba-tiba muncul di belakang, matanya penuh kebingungan. "Cukup!" teriaknya pelan, matanya terfokus pada Beni yang masih diam. Warga lain ikut mendekat, namun mereka diam, memberi ruang bagi Pak Midun untuk berbicara. "Dia sudah dihukum, kita harus tetap tenang," lanjut Pak Midun, mencoba menenangkan suasana. Bribka Beni menatap Pak Midun, merasa ada kelegaan kecil, tapi juga rasa malu yang semakin mendalam. Tiba-tiba, suara motor mendekat, dan Dika dengan tegas melangkah maju, menatap Beni dengan pandangan yang lebih kuat. "Kami tidak akan berhenti di sini," kata Dika, suaranya penuh dengan tekad. Kamera bergerak mendekat, menangkap ekspresi wajah Dika yang kini lebih berani, meskipun masih ada kekhawatiran. Beni mulai merasakan ketegangan yang berbeda, perasaan bahwa ia tidak bisa lagi mengontrol situasi ini. Beberapa warga desa mulai membentuk lingkaran, menunggu tindakan selanjutnya. Warga mulai mendekati Dika, beberapa dari mereka mulai berbicara tentang langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. "Kita akan beri dia pelajaran di depan umum," salah satu pria berkata, suaranya keras dan jelas. Bu Sari berdiri lebih dekat, melihat dengan tatapan keras, matanya penuh determinasi. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, menandakan ada kedatangan bantuan. Semua mata menoleh, namun Bribka Beni hanya bisa menunduk, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Warga mulai bergerak lebih cepat, beberapa mulai berlari, menghilang ke arah jalan desa. Dika memandang Beni dengan penuh kebingungan, masih tidak mengerti apakah mereka bisa menang. Pak Midun melangkah maju, menahan gerakan warga, mengisyaratkan agar mereka tetap tenang. Polisi dari unit lain tiba di lokasi, namun mereka hanya mengamati situasi dengan penuh kewaspadaan. Salah satu polisi berbicara dengan Bribka Beni, namun suaranya tidak jelas, hanya ada ketegangan dalam percakapan itu. Dika menatap polisi itu, merasa bahwa kedatangan mereka hanya menambah kerumitan. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Dika dalam hati,
Meskipun ia tahu jawabannya mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Suasana menjadi hening, setiap orang mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Beni berjalan dengan bantuan polisi, meskipun langkahnya tersendat, tubuhnya lemas. Dika memandangnya dari kejauhan, wajahnya penuh kecemasan. Kita harus pastikan dia tak melakukannya lagi, gumam salah satu warga yang ada di belakang. Semua mata terus mengikuti setiap langkah Beni, seolah menunggu kejelasan dari keputusan yang akan datang. Di kejauhan, lampu sorot dari kendaraan polisi menyinari jalanan, menambah rasa mencekam yang semakin terasa. Beberapa warga desa berdiri dengan tegang, menunggu berita lebih lanjut. Di sudut, Pak Midun berdiri merenung, matanya jauh ke depan, tidak tahu apakah ini akan membawa perubahan yang lebih baik atau justru semakin memperburuk keadaan. Apakah ini benar? Pak Midun bertanya dalam hati. Bribka Beni dibawa ke kantor polisi setempat, namun suasana yang penuh ketegangan itu tidak bisa menghapus perasaan di dalam dirinya. Warga mulai membubarkan diri, namun tatapan mereka masih menggantung di udara. Dika berdiri di sana, merasa bahwa kemenangan yang mereka capai masih belum sepenuhnya terasa. Ini baru permulaan, gumam Dika, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Pagi yang tenang menyelimuti desa, namun suasana di kantor polisi justru penuh ketegangan. Bribka Beni duduk terdiam di ruang interogasi, wajahnya lelah, matanya kosong, seakan tak ada semangat untuk melawan. Suara detak jam di dinding menggema, seolah menghitung setiap detik yang berlalu. Polisi lain yang duduk di hadapannya mulai mencatat, mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali, namun Beni hanya diam. Di luar kantor polisi, Dika berdiri menunggu, tubuhnya terasa tegang, meskipun tak ada yang terlihat bergejolak. Beberapa warga yang sudah mendengar kabar berkumpul di sekitar jalan, berdiskusi dengan suara pelan. Kita harus pastikan dia mendapat hukuman setimpal, kata seorang pria setengah baya, wajahnya penuh rasa marah. Dika hanya terdiam. Bosari muncul di kerumunan, matanya tajam menatap kantor polisi yang kini penuh dengan mobil dinas. Ini belum selesai, kita harus pastikan dia dihukum seberat-beratnya, katanya dengan suara penuh tekad. Warga mulai membicarakan masa depan desa. Setelah kejadian ini, beberapa masih marah, beberapa lain merasa cemas. Jangan biarkan orang-orang seperti itu kembali ke desa kita, ujar seorang pemuda, suaranya penuh emosi. Di dalam kantor polisi, Bribka Beni akhirnya keluar dari ruang interogasi, tampak sedikit lemas, namun wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Seorang perwira polisi lainnya menatapnya dengan tajam, meskipun ada sedikit rasa kasihan di matanya. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, Beni, perwira itu berkata dengan suara datar. Beni menunduk, seolah merasa malu, meski tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Di luar, Dika melihat Bribka Beni keluar dari kantor polisi, dikelilingi oleh dua polisi lain yang tampak lebih waspada. Warga mulai mendekat, menunggu keputusan yang akan diambil. Beberapa di antaranya melirik dengan tatapan tajam. Dika merasakan kebingungan antara rasa kemenangan dan rasa tidak puas yang masih tersisa. Ini belum berakhir, kata Dika dalam hati, meskipun ia tahu apa yang mereka perjuangkan tidak serta-merta mengubah segalanya. Pak Midun mendekati Dika, melihat ke arah Beni yang mulai pergi menuju kendaraan polisi. Apa yang akan terjadi padanya? Tanya Dika dengan suara bergetar, tak tahu harus bagaimana lagi. Pak Midun hanya menghela napas, matanya penuh kelelahan. Itu tergantung pada keputusan polisi lain, jawabnya pelan. Dika mengangguk, meski perasaan lega itu tidak sepenuhnya hadir. Di kejauhan, Beni masuk ke dalam mobil polisi, sementara suara kendaraan mulai hilang di balik tikungan jalan. Bribka Beni duduk di kursi belakang mobil polisi, tangannya terikat dengan borgol. Ia menatap keluar jendela, namun wajahnya kosong, hanya memandang jalan yang semakin menjauh dari desa. Apa yang akan terjadi pada saya? Pikirnya, namun tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Suara radio mobil polisi terdengar, mengumumkan bahwa
Beni akan dipindahkan ke kantor pusat untuk proses hukum lebih lanjut. Di desa, suasana mulai mereda, warga kembali ke rutinitas mereka, meskipun ada perasaan cemas yang masih tersisa. Dika berdiri di depan rumah, memandangi jalan yang baru saja dilalui oleh mobil polisi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dika bertanya pada dirinya sendiri, perasaan tak puas masih menggelayuti hatinya. Beberapa pemuda berkumpul di dekat warung Bu Sari, berbicara pelan tentang langkah berikutnya. Bu Sari duduk di warung, matanya menatap jauh ke depan, kita harus pastikan itu tak terjadi lagi. Ia mengambil satu gorengan dan menggigitnya, merasa bahwa ada hal yang lebih besar yang harus diperjuangkan. Ini baru awal, katanya pelan, meski suaranya penuh dengan tekad. Warga yang duduk di sekitarnya hanya diam, menyadari bahwa mereka harus melangkah lebih jauh untuk menjaga keadilan. Suasana di warung terasa berbeda. Bribka Beni berada di dalam sel tahanan, matanya menatap dinding dengan tatapan kosong. Ia mendengar suara derap langkah kaki polisi di luar, tetapi itu tidak memberikan kenyamanan. Apakah semua ini layak? Pikirnya, meskipun ia tahu jawabannya, sudah terjawab melalui tindakan yang diambil warga. Dalam kesendirian itu, Beni mulai merasakan sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Kamera menyorot wajah Beni yang penuh penyesalan, sementara suasana di luar sel semakin sunyi. Pagi yang cerah menyambut desa, namun ada keheningan yang berbeda. Warga yang biasanya sibuk beraktivitas kini hanya terdiam, merenung. Dika berdiri di depan rumahnya, matanya menatap jauh ke arah jalan desa, teringat pada kejadian yang baru saja terjadi. Apa yang kita lakukan sekarang? Pikirnya, perasaan campur aduk antara puas dan rasa tidak yakin. Tangan Dika gemetar, namun ia tetap berdiri tegak. Bu Sari terlihat duduk di warungnya, menyortir gorengan yang baru digoreng, namun matanya kosong, merenung jauh. Kita sudah membuat perubahan, tapi ini hanya langkah awal, gumam Bu Sari pelan, namun suaranya tegas. Warga yang datang ke warung hanya diam, mereka tahu bahwa peristiwa ini bukanlah akhir dari cerita. Harus ada perubahan lebih besar, lanjut Bu Sari, meskipun tak ada yang menanggapinya dengan jelas. Bribka Beni berdiri di luar sel, kini berada di kantor polisi pusat. Wajahnya terlihat lebih tenang meski penuh penyesalan. Polisi yang menangani kasusnya mengajukan pertanyaan lagi, kali ini lebih serius dan langsung. Beni merasakan tekanan yang berbeda, tubuhnya kaku, namun dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia alami adalah hasil dari tindakannya sendiri. Saya menyesal, kata Beni, suaranya rendah, seolah mengakui bahwa hidupnya telah berubah. Di desa, suasana mulai kembali normal, namun ada perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Warga mulai saling berbicara lebih terbuka, berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka bisa melawan ketidakadilan. Dika berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan percakapan mereka, matanya berbinar, merasa bahwa mereka akhirnya berhasil. Kami bisa melakukan ini lebih sering, pikir Dika, meskipun ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Bu Sari kembali ke warungnya, kali ini dengan lebih banyak pelanggan yang datang. Ada banyak yang harus diperbaiki di sini, kata Bu Sari, sambil menatap ke arah jalan yang telah berubah. Seorang ibu muda datang mendekat, tersenyum, dan menanyakan bagaimana kehidupan di desa sekarang. Bu Sari tersenyum tipis, lebih baik, tapi kita harus terus mengingatkan diri kita agar tidak terjatuh lagi. Warung Bu Sari kini lebih hidup, suasana yang tadinya cemas kini mulai dipenuhi dengan harapan baru. Dika duduk di bangku depan rumahnya, memandangi desa yang tampaknya kembali normal. Suasana di sekitarnya terasa lebih tenang, namun di dalam hatinya ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Kami sudah membuat perubahan, tapi mungkin ini baru awalnya, gumam Dika melihat masa depan yang penuh ketidakpastian. Kamera menyorot wajah Dika, menggambarkan bahwa meskipun ia merasa menang, ada pertanyaan besar yang masih mengganggu pikirannya. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar. Di kantor polisi, Bribka Beni duduk di ruang pengadilan, dikelilingi oleh para hakim yang mulai memutuskan nasibnya.
Apa yang Anda rasakan? Tanya seorang hakim, memandang Benny dengan serius. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, jawab Benny, suaranya tegang. Kamera bergerak mendekat, menyorot wajah Benny yang penuh penyesalan, namun ada sedikit harapan yang masih tersisa. Suasana di ruang pengadilan tegang, keputusan yang akan diambil akan mengubah hidup Benny selamanya. Dika berdiri di depan rumah, melihat langit yang mulai gelap, merenung tentang apa yang telah ia perjuangkan. Warga desa kini terlihat lebih akrab satu sama lain, berbicara tentang masa depan desa yang lebih baik. Mungkin ini langkah kecil, tapi akan ada lebih banyak yang akan kita lakukan, pikir Dika, meskipun perasaan was-was itu masih ada. Pak Midun melintas di depan Dika, menatapnya dengan tatapan penuh kebanggaan. Suara mobil polisi terdengar lagi di desa, namun kali ini tidak ada ketegangan. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan, namun tak ada lagi perasaan takut atau cemas. Mereka saling berbicara tentang langkah selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dika menatap ke arah mobil itu, namun kali ini ia tidak merasa takut. Kamera menyorot desa yang kini tampak lebih hidup, menunjukkan perubahan yang telah terjadi. Bribka Benny kini kembali ke kampung halamannya, bukan sebagai polisi, tetapi sebagai pria yang telah kehilangan segalanya. Ia berjalan di jalan desa, merasa bahwa hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Di belakangnya, desa yang pernah ia kenal kini tampak lebih kuat, lebih bersatu. Warga desa melanjutkan rutinitas mereka, namun kali ini mereka tidak melupakan pelajaran yang telah mereka ambil. Debu telah mereda. Bribka Benny berjalan menjauh dari desa yang dulu dia kenal, masa depannya tak pasti, sementara warga melanjutkan hidup mereka dengan ketenangan yang baru. Dunia yang mereka kenal telah berubah, tapi mereka telah belajar bahwa bersatu bisa membuat perbedaan. Perubahan itu sulit, tetapi dimulai dengan berdiri tegak bahkan ketika rasanya tak mungkin. Apa yang terjadi selanjutnya di desa ini tergantung pada mereka. Perjuangan mungkin sudah berakhir, tapi perjuangan untuk keadilan baru saja dimulai. Like, subscribe, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi mereka? Terus tonton untuk melihat bagaimana perjalanan ini berkembang.